Allah orang Kristen tiga atau satu? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Allah Tritunggal? Allah Tritunggal bukan suatu konsep yang semata-mata muncul dari hasil pemikiran manusia. Allah Tritunggal muncul karena konsep tersebutlah yang Alkitab sampaikan. Meskipun Alkitab tidak pernah menggunakan kata Tritunggal, namun bagian Alkitab menjelaskan adanya kejamakan dalam keesaan Tuhan yang dicatat pada Ulangan 6 ayat 4. Seperti pada Matius 28 ayat 19, ketika Yesus menginstruksikan para murid untuk membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini mengindikasikan bahwa ketiga nama yang disebut ini adalah pribadi dan setara, sehingga atas nama ketiga pribadi inilah seseorang dibaptis. Atau dalam perjanjian lama, yaitu di Kejadian 1 ayat 26, ketika Allah menciptakan manusia, Ia mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia. Sekali lagi bagian ini pun tampak menunjukkan kejamakan dalam keesaan Allah. Tritunggal berarti tiga dalam satu kesatuan. Terdapat tiga pribadi Allah dalam satu natur kealahan. Sesuatu dapat dikatakan pribadi jika memiliki emosi, pikiran, dan kehendak. Sementara natur merupakan substansi atau atribut yang menjadikan sesuatu sebagai sesuatu. Kesatuan di dalam Allah Tritunggal bukan hanya mengenai aspek natur kealahannya saja, namun Allah Tritunggal juga satu di dalam relasi. Dalam relasi inilah Allah Tritunggal saling mengasihi satu sama lain, sehingga konsep kasih menjadi sesuatu yang logis bagi manusia. Jika Allah tidak Tritunggal, maka Allah di dalam kekekalan tidak dapat mengasihi, karena kasih harus memiliki objek yang dikasihi. Artinya, konsep kasih hanya dapat berjalan di dunia yang diciptakan oleh Allah yang mengasihi, yaitu Allah Tritunggal. Relasi dalam Allah Tritunggal ini menjadi blueprint dalam seluruh hal yang paling penting di dunia, karena dunia diciptakan oleh Allah Tritunggal. Relasi Allah Tritunggal mengajarkan konsep ordo untuk menciptakan keteraturan. Allah Tritunggal memiliki hakikat yang setara, namun berbeda fungsi, dan di dalam perbedaan tersebut ketiga pribadi saling menjalankan fungsi masing-masing dengan teratur. Bayangkan suatu tim kerja di mana anggota berperilaku seakan-akan dirinya ketua, atau ketua yang merasa hakikatnya lebih tinggi dari anggotanya sehingga ia bisa sesuka hati menindas dan merendahkan anggotanya. Kondisi ini tidak memungkinkan berjalan sebuah rencana dengan baik karena tidak ada keteraturan di dalamnya. Begitu pula di dalam hal etika. Hanya di dalam dunia Allah Tritunggal saja yang memungkinkan perbuatan baik dapat dilakukan dengan utuh. Bapa yang memegang kontrol, Anak yang berotoritas, dan Roh Kudus yang hadir dalam hati manusia menjelaskan perbuatan baik yang dilakukan untuk tujuan mempermuliakan Allah, mengikuti perintah Allah, dan dilakukan dengan motivasi internal yang benar di hadapan Allah. Konsep etika Kristen dalam Allah Tritunggal meruntuhkan ketidakutuhan dari konsep etika deontologis, teleologis, atau relativisme. Dan yang paling penting juga yaitu di dalam keselamatan. Allah Tritunggal mengerjakan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Bapa yang berdaulat memutuskan untuk memilih menyelamatkan manusia. Anak yang dengan rela menjadi manusia dan mati menggantikan hukuman manusia. Serta Roh Kudus yang senantiasa bekerja dalam hati manusia untuk membawa manusia ke dalam pertobatan. Lalu, mengapa tidak percaya kepada Allah Tritunggal?